Ada pesan dari Kementerian Kesehatan seperti apa? Apa hubungannya antara merokok dengan COVID-19? Kita simak sama-sama. Hubungan rokok sama COVID. Rokok sama COVID. Rokok sama COVID. Rokok sama COVID. Hah? Rokok sama COVID? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Tahu sih, pernah dengar. Tahu sih gua, bahaya. Tapi hubungan rokok sama COVID, gue nggak mikirin deh. Hai guys, apapun jenis rokok yang lo isep, sekeren apapun rokok, tetap aja yang namanya rokok itu bahaya. Satu lagi nih guys, lo harus tahu kalau ngerokok itu ningkatin resiko kena COVID-19. Nah, keren enggak, hidup lo asli bakal ambyar. COVID-19 emang bisa nyamber siapa aja. Dia nggak perlu jadi bucin, apalagi pansos buat deketin lo. Terus, gimana urusannya ngerokok bisa ningkatin resiko lo kena virus COVID-19? Pertama, kalau ngerokok pasti lo lepas masker dong. Nggak mungkin lah ngerokok tapi mulut ketutup masker, ya kan? Udah gitu, asik ngerokok rame-rame, lupa deh jaga jarak. Resiko lo kena percikan saat orang lain ngomong atau batuk juga makin gede. Ditambah lagi, lo nggak sadar kalau tangan dan jari lo yang kemungkinan udah terkontaminasi virus COVID-19 bakal nempel ke bibir atau rokok lo. COVID-19 itu penyakit yang nyerang paru. Nah, sementara ngerokok merusak fungsi paru dan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Jadi tubuh perokok yang terinfeksi COVID-19 akan lebih susah memerangi virus ini. Bukti-bukti yang ada saat ini udah nunjukin kalau perokok punya tingkat keparahan dan kematian yang lebih tinggi dibanding pasien-pasien COVID-19 yang bukan perokok. Tuh kan, jadi buat semuanya nih Bapak Ibu saudara-saudari yang masih merokok coba dipertimbangkan lagi. Udah bahayanya selama ini dikasih tahu di kemasannya loh bahkan ya kan. Sampai sekarang ternyata beresiko juga meningkat di era pandemi COVID-19. Kalau sebagai dokter jantung, boleh dong Dokter Vito kasih tanggapan. Iya, mungkin karena ada sebagian yang ngerasa aduh stres nih pandemi nggak beres-beres sambil ngerokok nih jadinya ya. Atau mungkin orang-orang yang berpikir aduh di rumah kan itu mau ngapain lagi, mungkin sebagai pelepasan stres mereka. Padahal sebenarnya kebalikannya, karena sebenarnya rokok itu justru kita membuat jadi gampang terkena penyakit yang lain. Orang yang merokok lebih ada risiko untuk dirawat karena penyakit yang berat. COVID-19 juga Dokter Risa. Nah, makanya. Jadi bukannya malah meringankan, menghilangkan stres, nanti malah penumpukan stres di badannya jadi penyakit nanti jadinya. Ya, terus kalau misalnya para perokok pasif itu sendiri gimana Dokter Vito? Nah, perokok pasif ini paling kasihan. Karena kesannya nggak tahu apa-apa kan Dokter Risa ya? Iya, udah nggak ngerokok, cuma hirup aja, nggak sengaja, tapi kena imbasnya. Iya, nggak rasa nikmatnya, tapi malah ngerasain itunya asapnya aja malah ikut kena imbasnya juga. Ya walaupun demikian memang yang paling berat ya pasti perokok yang langsung menghirup asapnya. Karena itu asapnya itu ada sel-sel radang yang menyebabkan kemampuan tubuh kita pasti berkurang. Juga kemampuan pertahanan tubuh kita berkurang juga. Makanya ketika diserang COVID-19 misalnya ataupun penyakit-penyakit yang lain, penyakit virus atau infeksi yang lain, lebih gampang terserang.